Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Nah, apa kabar teman-teman? Dalam kita nggak jumpa ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, udah lama saya nggak upload lagi karena lagi liburan sama keluarga. Jadi harap maklum ya. Nah, kali ini saya akan membahas soal P3K ya. Karena berhubungan banyak juga yang request tentang P3K, jadi biar adil kita selang-seling ya teman-teman ya. Saya nanti membahas P3K, kemudian setelah itu CPNS, lalu P3K lagi. Jadi agar sama-sama kita bahas soal-soal agar kalian semua bisa lulus CPNS maupun P3K 2021 nanti. Amin. Nah, langsung saja kita bahas ya. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu materi di P3K, yaitu kemampuan atau kompetensi manajerial ya. Nah, di mana di P3K ini ada beberapa kompetensi ya. Sesuai resume pada koordinasi P3K di Denpasar, itu ada 4 kalau nggak salah. Itu ada kompetensi manajerial, sosial kultural, teknik, dan satu lagi saya lupa. Nah, nanti itu kita akan bahas satu persatu. Jadi saran saya belajarnya satu persatu aja dulu, biar otaknya nggak pusing ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi dan soal, jangan lupa kalian like, comment, share ke semua sosmed kalian dan teman-teman kalian yang berjuang untuk mengikuti CPNS dan P3K juga. Semoga yang kalian share bisa mendapatkan pahala jariah buat kalian juga dan kalian lulus. Amin. Dan juga jangan lupa juga di subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar apabila ada kami mengupload video langsung ada notifikasi di HP kalian, agar kami tetap semangat ya untuk membuat video-video seperti ini lagi. Terima kasih ya teman-teman. Oke, keterampilan manajerial. Jadi keterampilan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengordinasikan dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Jadi ini kemampuan manajerial ini sebenarnya tentang kemampuan kita dalam memimpin ya, kepemimpinan. Nah, seperti itu. Jadi triknya menjawabnya carilah sesuai dengan kepemimpinan yang baik ya. Nah, jadi keterampilan manajerial yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara efektif serta harus dimiliki itu sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan konsep, lalu keterampilan hubungan manusia, dan keterampilan teknik. Ya, ini kita bahas satu-satu ya. Nah, keterampilan konsep. Nah, keterampilan konsep adalah kemampuan analisis umum, berpikir, nalar, kepandaian dalam membentuk konsep, kreativitas dalam mengembangkan ide, pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa dan kecenderungan yang dirasakan, dan mengantisipasi perubahan-perubahan dan melihat peluang serta masalah yang potensial. Itu untuk keterampilan konsep. Kemudian keterampilan hubungan manusia. Keterampilan hubungan manusiawi adalah keterampilan atau kemampuan untuk mengerti perasaan orang lain atau empati ya. Lalu kemampuan untuk dapat berkomunikasi secara jelas dan efektif, serta kemampuan untuk membuat hubungan yang efektif dan kooperatif. Nah, untuk keterampilan teknik itu adalah kemampuan dalam menggunakan alat-alat prosedur dan teknik suatu bidang khusus. Nah, biasanya juga teknologi informasi masuk ke keterampilan teknik. Menurut Pidarta, keterampilan teknik merupakan teknik yang berkaitan dengan proses dan teknik ketatausahaan itu ya teman-teman. Nah, itu dia materi kita. Jadi kita langsung saja masuk ke soal ya. Soal pertama, saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Ya, jadi kita di posisinya di tengah-tengah karena kita memiliki bawahan juga dan atasan. Nah, apa yang akan Anda lakukan? A. Menanyakan permasalahan kepada bawahan. B. Menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahannya. C. Mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. D. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. D. Atau E. Mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa hukuman apa yang pas dilakukan. Mana teman-teman jawabannya? Nah, jadi kalau sistem saya gini ya teman-teman, saya bacakan soalnya. Kemudian saya beri kira-kira 3 detik deh untuk kalian menjawabnya.
Kalau misalnya kurang waktunya silakan di pause ya teman-teman. Dan apabila soal ini sudah selesai, benar salahnya kalau kalian sempat tulis di komen ya teman-teman ya. Oke, jawabannya nomor 1 adalah B teman-teman, menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Nah, soal ini berkaitan dengan keterampilan hubungan manusia. Sebagai atasan, kita harus mengetahui permasalahan anggota kita, staf kita tadi. Dan sebagai bawahan, kita juga harus mengetahui permasalahan yang dikritik oleh atasan kita agar dapat mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, jadi yang paling tepat adalah menemui atasan. Kenapa tidak A? Karena kalau menanyakan permasalahan kepada bawahan bisa jadi tidak sesuai ya. Dan kalau C, mempertemukan atasan dan staf itu tidak tidak etis ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Soal nomor 2, pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? A. Menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B. Saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga. C. Melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Atau E. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Yang mana jawabannya teman-teman? Yap, jawabannya adalah C ya teman-teman. Langsung melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan menggunakan sistem itu. Jadi soal ini berkaitan dengan keterampilan teknik kita. Nah, bocornya data itu perusahaan ke publik itu lebih urgent ya, untuk diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan pekerjaan penting. Sehingga yang pertama harus kita lakukan melaporkan kepada atasan terlebih dahulu. Nah, sedangkan jawaban A dan B itu tidak wewenang kita ya teman-teman. Dan jawaban D dan E takutnya sistem itu betul-betul rusak dan data perusahaan kita bocor ke publik. Nah, itu teman-teman. Soal nomor 3, saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri, yang penting tugas selesai. B. Mengancam mengeluarkan anggota yang tidak serius dari tim kerja. C. Melaporkan mereka pada pimpinan agar diberi sanksi. D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Atau E. Menasihati mereka agar sadar akan menyelesaikan tugas yang diembannya. Yang mana teman-teman? Ya, jawabannya adalah D ya teman-teman. Udah jelas sebenarnya. Nah, soal ini berkaitan dengan keterampilan konsep. Di soal ini kita dituntut untuk memecahkan masalah dengan solusi yang tepat. Di sini solusi yang tepat adalah membagikan tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya agar mereka tidak malas-malasan lagi ya teman-teman, dan menjadi peduli. Sedangkan yang E juga bagus, tetapi yang D itu lebih mendapatkan poin plus ya teman-teman, karena membagikan tugas secara adil. Nah, kalau yang A, B, dan C kurang tepat ya teman-teman. Soal nomor 4, sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik, kecuali A. Menggebu-gebu, B. Karismatik, C. Menghargai orang lain, D. Tenang, atau E. Mengayomi. Sudah dapat jawabannya? Yap, jawabannya adalah A. Menggebu-gebu ya teman-teman. Nah, sudah jelas sebenarnya sih, karena dengan sikap yang menggebu-gebu bisa membuat kita tidak ingin menerima masukan atau saran dan terkesan sembrono teman-teman. Langsung saja, soal nomor 5. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan. Bagaimana sikap Anda? A. Menerapkan dalam pekerjaan. B. Memberitahu rekan kerja yang dekat saja. C. Memberitahu saat rapat. D. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja. Atau E. Memberitahu kepada rekan-rekan sekantor. Ayo, yang mana teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah C teman-teman ya. Dengan memberitahu saat rapat, semua anggota dan petinggi akan mengetahui artikel tersebut dan dapat kita diskusikan secara bersama-sama apakah artikel tersebut dapat diterapkan dalam pekerjaan kita atau tidak. Itu teman-teman. Jadi yang lebih tepat adalah C ya teman-teman. Soal nomor 6, pertimbangan dalam memilih anggota tim adalah A. Yang sevisi saja,
B yang memiliki latar belakang yang berbeda, C pentingnya pendapat atasan, D yang mau bergabung, atau E yang mudah bergaul dengan siapa saja. Yang mana teman-teman jawabannya? Yap, jawabannya adalah B ya teman-teman. Nah, jawaban yang B cenderung ke jawaban karena dapat memperkaya perspektif atau sudut pandang dalam mengambil keputusan. Nah, itu kalau yang B. Kalau yang untuk option A, kenapa tidak? Karena terkesan kurang bagus atau tidak ingin melihat dari sudut pandang lain ya teman-teman. Gitu dia. Soal nomor 7, saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicaraan tidak bisa datang. Sebagai ketua tim, kamu sebaiknya, nah ini kita dijadikan sebagai ketua tim teman-teman. A menelepon orang tersebut sambil, ini sambal ya. Saya lagi lapar berarti ini buatnya. Sambil memikirkan alternatif. B menyemangati anggota tim yang lain. C marah. D lapor ke dosen dan minta arahan. Atau E dimusyawarakan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah E. Sudah jelas ya teman-teman. Nah, soal ini dapat melihat bagaimana keterampilan kita dalam mengatur dan mengkoordinasikan kelompok atau tim. Nah, musyawarah adalah alternatif paling baik dalam memecahkan masalah pada soal ini. Nah, jawaban yang lain kurang tepat ya teman-teman, seperti menelepon orang tersebut sambil memikirkan alternatif. Sudah jelas-jelas teman kita tidak datang ya. Lalu kalau yang B menyemangati anggota tim yang lain, itu sih bagus, tetapi apa solusinya tidak ada ya. Yang C marah, tidak bagus. D lapor ke dosen dan minta arahan, ini bagus juga, tetapi yang paling tepat adalah memusyawarahkannya. Jadi tidak perlu kita laporkan ke dosen sebenarnya. Soal nomor 8, suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa menit mungkin, kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah A. Memberikan ia uang lalu menyuruh untuk pergi. B. Memberikan ia sisa makanan dan uang. C. Membelikan makanan. D. Menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya. Atau E. Menyantuninya. Sudah dapat jawabannya? Yap, jawabannya adalah membelikan dia makanan ya teman-teman. Nah, keterampilan hubungan manusia ya teman-teman termaksud. Nah, kalau pilihan A dan B itu terkesan kurang baik teman-teman. Memberikan uang lalu disuruh pergi atau memberikan sisa makanan kita teman-teman, kurang bagus ya. Kalau pilihan D terlalu berlebihan teman-teman dan tidak membantunya karena di sini topiknya dia kelaparan ya teman-teman. Kecuali dia bilang dia anak hilang, itu beda cerita, yang D cocok. Kalau E bagus ya, tetapi yang paling tepat itu C karena permasalahannya adalah dia kelaparan ya teman-teman, bukan kekurangan uang ya, seperti itu. Lanjut. Soal nomor 9, jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? A. Ikut atasan dinas keluar kota. B. Ikut atasan dinas keluar kota dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat. C. Ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua. D. Menolak secara halus dan izin jika tidak bisa karena sudah ada janji. E. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Yang mana teman-teman? Yap, jawabannya adalah A ya teman-teman. Nah, tips dari saya, kalau misalnya ada soal yang membenturkan antara pekerjaan atau sesuatu kepentingan umum dengan kepentingan pribadi, keluarga maupun golongan, jadi yang harus kita dahului adalah kepentingan perusahaan ya teman-teman ya, atau umum. Nah, dibandingkan kepentingan pribadi, keluarga, golongan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Kenapa tidak B atau C, ikut atasan dinas, tapi dengan syarat diperbolehkan pulang lebih cepat, yang B. Atau untuk izin ke atasan pulang cepat, artinya kita
tidak ini ya teman, tidak profesional ya teman-teman ya. Seharusnya kita tetap bekerja sesuai dengan jam pulang kita. Itu teman-teman. Jadi di sini walaupun mungkin logikanya kita mungkin lebih mementingkan orang tua ya teman-teman ya. Kalau saya sendiri sih seperti itu. Tetapi ya kita tahan dulu untuk ujian ini. Ya kita lebih ke pro pemerintah teman-teman. Tapi saya tidak mengajarkan untuk hal yang buruk ya teman-teman. Jadi jangan laporkan saya. Itu dia. Jadi soal nomor 10. Rekan kerja di sebelah diberi tugas baru oleh atasan. Padahal pekerjaan sebelumnya belum selesai dan ia tampaknya tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Sebagai rekan kerja, apa yang kamu lakukan? A. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. B. Menawarkan secara langsung bagian mana yang bisa dibantu. C. Mengajak teman-teman lain untuk membantu pekerjaannya. D. Memberikan semangat kepada dia. Atau E. Membiarkannya. Udah dapat jawabannya? Mudah sekali teman-teman. Jawabannya adalah A ya teman-teman ya. Membantunya setelah menyelesaikan pekerjaan sendiri. Nah, ini keterampilan hubungan manusia juga ya teman-teman. Kita harus membantu teman kita, tetapi kita juga harus menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu. Jadi lebih utamakan tugas kita terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau pilihan B kurang tepat karena kita juga memiliki pekerjaan sendiri yang wajib untuk diselesaikan. Kalau pilihan C, tidak semua rekan kerja lain dapat atau mau membantu teman-teman. Kalau memberikan semangat aja D kurang ini ya teman-teman ya, kurang membantu ya. Kalau membiarkannya ini ya tidak sama sekali nggak mungkin ada orang yang milih ini ya teman-teman. Oke, jadi itu saja teman-teman soal dan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Tulis di komen kalian benar berapa agar kita tahu kesiapan kita sampai sejauh mana, karena walaupun mungkin 4-5 bulan lagi ujiannya, itu tidak akan terasa teman-teman. Jadi saran saya setiap hari kita minimal sempatkan waktu 20 menit atau membahas kurang lebih 10 soal agar melatih kita dalam mengerjakan soal ya teman-teman ya. Nah, sekali lagi terima kasih kepada kalian telah menonton video ini. Itu saya sangat sangat senang apabila kalian mau like, komen, share ke semua teman-teman kalian, dan subscribe channel ini, aktifkan lonceng. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya teman-teman ya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.